Heboh, Gerakan Berani Nusantara laporkan Ibu Wuri dan kawannya ke polisi. Ini penjelasan dari Sekjen Gerakan Berani Nusantara. Datang ke Polda Metro Jaya untuk membawa amanah dari teman-teman saya dalam rangka melaporkan perempuan berbaret yang teriak-teriak memprovokasi massa di acara demo mereka, demo Panci ya, untuk melakukan tindakan anarki kepada Bapak Joko Widodo. Ketika kami menghadap polisian, kami memberi alasan bahwa tujuan kami melaporkan ini yaitu agar polisi segera mengamankan perempuan berbaret ini karena ancaman dari relawan Jokowi seluruh Nusantara sudah sangat masif beredar di beberapa VT-VT mereka, serta organisasi saya yaitu Gerakan Berani Nusantara yang sudah berjumlah kurang lebih 30.000 orang ini akan melakukan tindakan balasan kepada Wuri apabila tidak ada orang yang menangkap dia, memberikan sanksi keras kepada dia sesuai undang-undang yang berlaku di tanah air, yaitu KUHP 160 dan Undang-Undang ITE yang sanksinya kurang lebih 12 tahun. Dan mereka mengatakan bahwa akan mencari Wuri sampai ke lubang semut. Saya tidak mau hal ini terjadi karena negara kita negara hukum, sehingga penyelesaiannya harus secara hukum. Karena apa yang dilakukan oleh Wuri ini jelas-jelas sudah melanggar pasal KUHP 160 dan Undang-Undang ITE. Maka saya meminta, dan ini bukan delik aduan, maka saya meminta pihak kepolisian untuk mengamankan si Wuri ini daripada Wuri nanti mengalami hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh dirinya maupun oleh kami. Saya sebagai perempuan juga ingin menyelamatkan Wuri ini. Lebih baik Wuri ini diamankan oleh polisi, dipenjara saja. Kenapa relawan Jokowi marah? Karena memang ucapan Wuri ini udah gak main-main gitu loh. Kami semua marah, geram. Kami tidak menabikan Pak Jokowi, tidak. Pak Jokowi ini presiden kita ke-7. Orang Islam. Baik. Jasa-jasanya untuk negara ini sangat banyak. Sehingga sangat tidak layak jika ada orang yang menghinanya seperti itu. Bahkan mengancamnya dengan sangat luar biasa. Kami mau Wuri ini diamankan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang tadi saya bilang. Nah teman-teman, tadi kami sempat mengobrol dengan pihak kepolisian tentang beberapa hal, diantaranya tentang kasus si Wuri ini. Kemudian selain Wuri, kami juga melaporkan Roy Suryo, karena di sebelahnya Wuri ada Roy Suryo tuh. Kami sudah mengirimkan bukti berupa video. Lalu dari pihak polisi sudah mengatakan bahwa ini akan dilakukan penyelidikan. Artinya, pihak kepolisian sepakat dengan kami bahwa apa yang dilakukan oleh Wuri ini sudah melanggar undang-undang. Penyidikan akan dilakukan jika bukti-bukti sudah dilengkapi. Besok akan, insya Allah, saya lengkapi. Jadi teman-teman, mohon teman-teman mendukung apa yang saya upayakan tadi siang, agar masalah ini cepat selesai. Manusia berbaret itu harus ditangkap, harus dijebloskan ke bui. Ya, tidak ada toleransi. Termasuk Roy Panci. Saya mau Roy Panci juga ditangkap karena dia ada di situ dan bersorak-sorak menyemangati si Wuri ini. Artinya Roy Panci ini menyetujui apa yang Wuri katakan. Dia sepakat dengan Wuri dan punya niat-niat jahat terhadap Pak Jokowi. Jadi Roy Panci juga wajib ditangkap, diamankan. Ya. Jadi kalau dia tersangkut kasus dengan Pak Jokowi 12 tahun, ditambah ini 12 tahun, 24 tahun dia akan dipenjara, si Roy Panci ya. Mudah-mudahan ini dikabulkan oleh polisi. Semoga Roy Panci modar. Tapi teman-teman harus tahu, dasar saya melaporkan ini karena ada banyak sekali relawan Pak Jokowi yang bereaksi terhadap apa yang diucapkan oleh Wuri ini. Karena ini penghasutan di ruang publik, fitnahan di ruang publik, penghinaan di ruang publik, ancaman kekerasan di ruang publik, ancaman pembunuhan di ruang publik. Ya, kita baru saja dengar penjelasan dari Ibu DJ, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Berani Nusantara. Dalam penjelasan Ibu DJ,
bahwa Ibu Uri beserta beberapa pihak lainnya, termasuk Roy Suryo, telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun demikian, bahwa laporan ini merupakan bagian awal dari proses hukum. Setiap orang yang dilaporkan tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan hadirnya Gerakan Berani Nusantara di ruang publik, diharapkan dapat menempatkan diri sebagai bagian dari kontrol sosial mengawal isu-isu publik, menyampaikan kritik secara konstruktif, serta mendorong transparansi dan keadilan bagi masyarakat. Untuk itu, mari kita sebagai masyarakat Indonesia dan para konten kreator tetap bijak dalam menyikapi informasi, mengedepankan fakta, serta mendukung Gerakan Berani Nusantara dalam upaya mengawal isu publik seperti hoak, sara, ujar kebencian dan lainnya yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Republik Indonesia. Kita tunggu bersama bagaimana proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saya Bang Yus, Suara Nusantara dari Jalan untuk Indonesia.